dan kemudian Yesus dipersembahkan di bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Muhammad pun dipersembahkan kepada bait Allah, yaitu Mekah, yang pada saat itu masih banyak berhala-berhala di sekitar Mekah itu, di sekitar Ka'bah itu. Mengapa saudara kasih? Kakeknya Abdul Muthalib pada saat dia tahu Muhammad lahir, dia senang sekali punya cucu laki-laki dari Abdullah. Karena sebelum itu ada satu cerita yang sangat heran saudara kasih. Bagaimana Abdul Muthalib dia bernazar kepada Tuhannya, bernazar kepada Allahnya, apabila Tuhan memberikan aku satu laki-laki, anak laki-laki lagi, maka salah satu dari 10 anak laki-laki itu akan dikurbankan kepada Allah dia. Itu Allah dia adalah Allah yang punya anak, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Saudaraku yang kasih, dan kemudian setelah diundi, ternyata yang keluar adalah Abdullah, di mana Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad. Pada saat Abdullah keluar, maka Abdullah lah yang akan dikurbankan sebagai korban bagi dewanya mereka. Tetapi pada saat itu sudah ada seorang Kristen yang mengatakan kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, saya yakin Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia katakan, lebih baik engkau gantikan nyawa anakmu Abdullah itu dengan 100 ekor unta. Sehingga Abdul Muthalib tidak jadi mengorbankan Abdullah, tetapi dia menggantikan dengan 100 ekor unta dikorbankan kepada dewa mereka. Dan kemudian dari situ Muhammad lahir dari Abdullah. Sehingga Abdul Muthalib begitu senang dan bersuka cita pada saat Muhammad lahir. Walaupun dia tahu pada saat dia lahir, sudah kasih, Abdullah sudah meninggal pada saat dia di tengah perjalanan berdagang. Oleh karena itu Muhammad langsung diambil oleh Abdul Muthalib dan langsung dibawa dan dipersembahkan ke Ka'bah. Ini dicatat di dalam pengantar daripada Al-Quran sendiri. Saudara yang kasih, itu yang ide perbedaannya. Kalau Yesus Kristus dipersembahkan kepada Allah, tetapi Muhammad dipersembahkan di bait Allah, di mana Allahnya yang disembah oleh Allah Abdul Muthalib, di mana mereka menyembah Allah yang mempunyai anak 3, yaitu Al-Lata, Al-Manah, dan Al-Uzza. Saudara yang kasih, dan kemudian statusnya seperti apa? Yesus statusnya adalah kalimatullah. Yesus adalah firman Allah. Al-Quran surat yang ketiga ayat 45 saya dikatakan bahwa Yesus lahir setelah Allah mempersiapkan Maria untuk mengandung firman Tuhan itu di ayat 42. Kemudian dalam 45 dikatakan bahwa Yesus lahir, Isa Al-Masih lahir sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah yang hidup, sebagai firman Allah yang berasal dari Allah, dan firman itulah yang berkuasa fid dunya wa fil akhirah. Seperti disaksikan juga di ayat 171 dari surat An-Nisa. Saya dikatakan innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan firman tunggal Allah. Tetapi di surat An-Nisa ayat yang ke-79, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Dan aku mengutus kamu sebagai rasul, dan aku mengutus kamu Muhammad sebagai rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi Muhammad posisinya menjadi rasul, dan Yesus posisinya menjadi kalimatullah, menjadi firman Allah. Dan yang berikutnya saudaraku, yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang dibawa oleh Isa Al-Masih adalah Taurat dan Injil. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk berbicara apa itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi yang jelas ini dikatakan bahwa Yesus membawa Taurat dan Injil. Dan kemudian Al-Quran, kalau Muhammad dia membawa Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Mereka imani bahwa Al-Quran itu adalah berasal dari Lauh Mahfuz, itu dari Allah sendiri yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Dan kemudian hadis adalah suatu hukum di mana sahabat-sahabatnya melihat sikap Muhammad, mendengar ucapan Muhammad, tingkah laku Muhammad, maka orang-orang yang dekat itu mencatatnya sebagai hadis. Kemudian saya akan kasih pengikut orang-orang atau pengikut Yesus Kristus disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus, atau disebut Nasrani karena Yesus lahir, dibesarkan, bukan Yesus dibesarkan di Nasoro, dibesarkan di Nazaret.
Sehingga dia disebut menjadi orang-orang Nasrani, orang-orang Nasyarat. Saudara kasih, dan kalau mereka disebut sebagai orang Islam, tanda-tandanya, Yesus memiliki tanda, yaitu dia dinubuatkan, bernubuat, dan bermujizat. Jason yang dulu, bagaimana sudah diceritakan bagaimana Yesus, bukti-bukti Yesus adalah utusan Allah, karena Yesus disertai dengan mujizat. Dan kemudian dia pun dinubuatkan melalui Musa dan nabi-nabi yang lainnya, dan kemudian dia pun bernubuat apa yang akan terjadi besok. Dan nubuatannya saat ini sudah ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Dan itu pasti terjadi karena Yesus sungguh-sungguh utusan Allah. Tetapi di season yang berikut yang tadi saudara bisa mendengar dan bisa melihat bagaimana Muhammad tidak ada mujizat yang menyertainya. Bahkan dia bersama dengan umatnya menanti-nantikan mujizat itu, dan ternyata mujizat nggak pernah datang lagi, saudaraku, dan nggak pernah datang. Sehingga dia katakannya, sudah kalau begitu itu urusan Allah, terserah Tuhan saja setelah mujizat itu, saudaraku. Dari kemudian setelah mati, kita tahu Yesus sekarang ada di sorga. Karena dia berasal dari sorga, maka bumi tidak berhak dan tidak akan mampu untuk mengikat Yesus ada di bumi ini. Karena Yesus bukan tempatnya dari bumi, bukan berasal dari bumi. Firman Tuhan di surah di Yohanes pasal yang ketiga 13 sana katakan, tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga selain daripada dia, itu Yesus Kristus yang turun dari sorga. Makanya kalau kita ikut Yesus nggak pernah kesasar, saudaraku, nggak mungkin nyasar. Kalau engkau mau mengikuti yang lainnya itu, ya insya Allah nyampe, insya Allah enggak, saudaraku. Tapi kalau ikut Yesus pasti enggak nyasar. Saya akan berikan satu ilustrasi, saudaraku. Kalau engkau pergi ke Amerika, engkau akan lebih senang berjalan dengan George Bush atau berjalan dengan orang yang bukan dari Amerika? Tentunya saudara lebih suka berjalan dengan George Bush, bukan? Karena kalau saudara berjalan dengan George Bush pergi ke Amerika, engkau tidak pernah nyasar dan tidak akan nyasar karena George Bush berasal dari Amerika. Dia tahu kondisi Amerika dan engkau tidak pernah kelaparan di sana karena George Bush presiden di Amerika. Tetapi kalau engkau berjalan dengan orang lain ke Amerika, saudaraku, mungkin orang itu bisa menunjukkan begini, engkau boleh ke Amerika naik pesawat saja, nanti engkau akan sampai ke sana, nanti engkau bisa berjumpa dengan George Bush. Itu pun bilang insya Allah, gak ada keyakinan, gak ada kepastian. Mengapa? Karena orang itu bukan berasal dari Amerika. Demikian juga saudaraku, sorga itu, kalau kita mau ke sorga bersama dengan orang yang berasal dari sorga, maka pasti nyampe. Nggak ada istilah insya Allah nyampe ke sorga, tidak. Tetapi pasti masuk sorga. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu janjinya, dan itu janji ya dan amin. Itu pasti terjadi. Karena dialah satu-satunya orang yang berasal dari surga. Oleh karena itu, saudara kasih, kalau kita lihat bagaimana Muhammad, mungkin dia bisa menunjukkan, kalau kamu pengen ke surga, kamu mesti berbuat baik. Kalau engkau ingin masuk surga, engkau mesti harus melaksanakan rukun Islam. Masih kau mempunyai rukun iman. Mungkin kau lakukan amal ibadah ini dan amal ibadah itu, dan itu pun insya Allah masuk surga. Karena dia bukan berasal dari surga. Dia lahir jelas ada bapak dan ada ibunya, dan dia mati pun dia ada kuburannya, saudara kasih. Oleh karena itu, saudara kasih, Yesus tidak hanya menyuruh, Yesus tidak hanya dia memberitahu bagaimana cara masuk surga, tidak, saudaraku. Yesus tidak bilang kalau kamu ingin masuk surga, kau mesti berbuat ini, berbuat itu, tidak. Tetapi Yesus sendiri jalan satu-satunya menuju